Puji Tuhan, baik Bapak Ibu Saudara masih semangat? Kampung Tengah masih aman? Oke, kita akan masuk ke dalam sesi 3 Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang Pendeta Robson atau Pastor Robson maju ke depan. Kita akan masuk ke dalam sesi 3 yaitu Q&A. Sebagai pemantik untuk kita semua, saya sudah ada pertanyaan yang diberikan oleh netizen. Pendeta Robson, Shalom. Memang mempesona tadi pembahasannya, pesona Injil. Ada satu pertanyaan yang ini jadi semacam kegalauan ilahi lah buat banyak jemaat Tuhan. Dari Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 36, ini khotbah Rasul Petrus. Jadi di dalam khotbah itu, kurang lebih bisa tolong ditampilin. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah ini jadi polemik. Ada orang yang berkata atau ada pandangan, anggapan bahwa Yesus itu dijadikan Tuhan. Dia itu bukan Allah itu sendiri. Kurang lebih pertanyaannya adalah dari kata Yesus dijadikan Tuhan itu, Pastor. Apakah ini menyiratkan bahwa status dan fungsi Yesus itu tadinya bukan Allah, dijadikan Allah? Apakah dia secara ontologis eksistensinya itu atau keberadaannya itu tidak ilahi atau tidak kekal? Jadi bagaimana kita menyikapi pandangan ini? Karena ini kan tadi sangat core di dalam kekristenan. Apakah Yesus benar dijadikan Tuhan? Dari teks ini tentunya. Boleh dijawab dulu, Pastor. Ya, Bapak Ibu ya. Ini baru pertanyaan pertama udah langsung berat ya. Udah hidup saya berat gitu loh ya, tambah berat ya. Oke, Bapak Ibu. Oke, ini seakan-akan Yesus itu tidak Tuhan lalu dijadikan Tuhan ya. Nah, pertama-tama yang perlu saya tekankan ulang adalah jangan melepaskan teks dari konteks, lihat konteksnya. Ya, ada yang mengatakan bahwa Yesus ya baru jadi Tuhan ketika dia disalibkan atau ketika dia taat, lalu dia diangkat jadi Tuhan. Yang pertama-tama nih ya, ini sudah menabrak sebenarnya, menabrak konteksnya. Kalau kita lihat misalnya di Lukas pasal yang kedua ayat 11, dikatakan di sana hari ini malaikat kasih tahu bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Yesus Tuhan di kota Daud. Jadi waktu dia baru lahir aja malaikat sudah tegaskan bahwa dia adalah Tuhan. Jadi kalau dianggap Yesus baru diangkat jadi Tuhan pada waktu dia bangkit misalnya, seperti dalam khotbah Petrus pada waktu itu, yaitu udah pasti menabrak teks-teks yang lainnya. Lalu maksudnya apa? Coba lihat lagi kata-kata jadi, ya, jadi seluruh kaum Israel. Jadi konteksnya pernyataan ini disampaikan kepada bangsa Israel yang pada waktu itu menolak ketuhanan Yesus. Kalau misalnya imam, kalau misalnya rabi, nabi atau rasul, mungkin bisa aja siapapun itu ditolak gitu loh pengakuannya, dianggap nggak sah. Tapi kan ini sang sumbernya langsung yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kuangkat jadi Tuhan kepada orang-orang Israel yang menolak ketuhanannya. Jadi karena Allah langsung sang sumber yang menyatakannya, nggak ada ruang bagi mereka pada akhirnya untuk menolak kebenaran itu. Karena Allah yang adalah sumber yang mengafirmasi kebenarannya. Bisa nangkap? Nah, kalau kita lihat konteksnya ayat 34 dan 35. Itu jelas gitu loh, menggugurkan paham seakan-akan Yesus baru jadi Tuhan waktu dia bangkit dari kematian dan diangkat oleh Bapa. Ayat 34 dan 35 ini langsung menggugurkan ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata Tuhan telah berfirman kepada siapa? Tuanku, ayat 35. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini ayat 34 dan 35 merupakan kutipan dari Mazmur 110 ayat yang pertama. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan demikian. Nanti ada korelasinya dengan Matius 22 ayat 41 sampai 47.
Ketika Yesus tanya kepada orang-orang Yahudi, menurut kamu siapakah Mesias itu? Mereka berkata apa? Anak Daud. Nah, itu dikutip dari Mazmur 110 ayat 1. Nah, Daud siapa? Adalah raja yang paling dihormati oleh orang Israel. Raja yang paling dihormati oleh mereka saja menyembah, mengakui, menghormati Yesus dalam konteks perjanjian lama. Seperti menghormati Allah. Masa kamu enggak? Bisa nangkap enggak? Nah, jadi Yesus sebenarnya dengan mengatakan bahwa dia dihormati oleh Daud, dia bukan hanya sekedar Mesias biasa, bukan hanya sekedar manusia biasa, tapi dia adalah Tuhan yang dalam kekekalan dia sudah ada, yang dalam PL bahkan dia sudah ada dan dihormati oleh Daud yang adalah raja yang paling dihormati oleh bangsa Israel. Jadi bahkan dia bukan hanya sekedar baru ada waktu dia lahir di Bethlehem. Dia bukan hanya sekedar dia ada dalam praeksistensinya dalam perjanjian lama. Tapi dia mendapatkan penghormatan yang sama seperti yang diberikan kepada Allah. Kata yang dipakai itu Adoni. Jadi ada Yahweh, Yod-He-Waw-He. Lalu ada Adoni. Coba Mazmur 110 ayat 1. Ini bukti dari praeksistensi Tuhan Yesus. Jadi kalau Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu dianggap seakan-akan Yesus tidak Tuhan, jadi Tuhan karena diangkat ketika dia menang, bangkit, lalu diangkat jadi Tuhan. Itu akan menabrak seluruh ayat yang ada. Lalu bagaimana memahaminya? Konteksnya sekali lagi. Allah kasih tahu seluruh kaum Israel yang pada waktu itu menolak ketuhanannya harus menerima dia. Yang mengharuskan siapa? Bapa. Karena Bapa yang adalah sumber sang kebenaran. Gak ada ruang lagi bagi mereka untuk menolaknya. Karena yang ngomong ini bukan hanya nabi. Bukan hanya rasul. Tapi siapa? Allah sendiri. Nah ayo. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud. Demikianlah apa? Firman Yahweh kepada siapa? Tuanku. Jadi Daud menghormati Adoni. Tuanku Adoni. Seperti menghormati Yahweh Tuhan. Huruf besar semua. Sama seperti dia menghormati Yahweh, sang anak juga dihormati oleh Daud yang adalah raja paling dihormati oleh siapa? Israel. Bisa paham? Bisa paham? Ya. Jadi jelas sekali ya, saya memberikan 3 solusi atas case itu gitu loh. Yang pertama, waktu lahir pun dia sudah disebut sebagai Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Ya dari sisi konteks, siapa dulu nih? Ya kan, Bapa atau Allah ngomong sama siapa kepada bangsa Israel yang pada umumnya menolak ketuhanan Yesus. Lalu Allah menegaskan kamu harus menerimanya karena Allah sendiri yang ngomong gitu loh. Lalu yang ketiga ayat 34, 35 gugur gitu loh, seakan-akan dari tidak Tuhan jadi Tuhan, gugur dengan sendirinya dengan melihat ayat 34, 36, 35 karena itu merujuk kepada Mazmur 110 ayat 1. Oke, bisa paham ya? Bapak Ibu ya bisa menangkap ya? Oke, mantap Pastor. Salah satu diskursus dalam Trinitas, teks yang paling banyak juga dibahas adalah 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Boleh tolong tampilin biar kita bisa baca secara bersama-sama. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, mana nih? Kepotong di situ. Nah ini dia. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karenanya Dia kita hidup. Jadi dari teks ini, Pak Pendeta, dikatakan bahwa jika Bapa adalah satu Allah saja dan Yesus adalah satu Tuhan saja, pertanyaannya adalah bagaimana ayat ini kemudian bisa mendukung bahwa Yesus itu co-equal gitu, setara dengan Bapa. Karena di situ dikatakan seakan-akan Bapa saja yang Allah, sumbernya, dan Yesus itu hanya second, Tuhan gitu. Seolah-olah Yesus itu lebih inferior dibanding Bapa. Bagaimana menjelaskan teks ini supaya juga jemaat bisa
mengerti dan juga bisa memahami bahwa Yesus itu setara dengan Bapa. Bagaimana? Ya. Apakah ini menabrak formula Allah Tritunggal yang 3 pribadi, 1 hakikat? Tidak. Ya. Pertama-tama yang harus kita pahami, 1 Korintus 8 ayat 6 merupakan penjelasan lanjutan dari Ulangan 6 ayat 4 ya, tentang pengakuan iman orang Yahudi. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad, bahwa Tuhan itu adalah Esa. Nah, coba buka dulu Ulangan 6 ayat 4. Oke, Bapak Ibu boleh perhatikan sama-sama ya. Saya akan jelaskan secara sederhana dan sepelan mungkin. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kata Tuhan huruf besar dalam bahasa Ibrani artinya apa? Yahweh. Oke. Kalau Elohim, Allah. Jadi ada berapa pribadi? Ada 2. Ada Yahweh dan ada Elohim. Nah, kata Tuhan yang adalah Yahweh diterjemahkan oleh Septuaginta dalam bahasa Yunani jadi apa? Jadi kurios. Bukan kairos ya, kalau kairos itu waktu. Kurios ya. Kurios. Oke. Jadi ada Yahweh atau kurios, lalu ada Elohim. Lalu dikatakan kedua pribadi ini sebagai yang Esa. Dalam bahasa Ibrani tadi apa? Echad ya. Oke. Sekarang mari kita lihat 1 Korintus 8 ayat 6 tadi. Jadi biasanya ketika 2 pribadi ini disebutkan dalam 1 ayat, untuk kita menyimpulkan ini sebagai 2 pribadi yang berbeda, mereka disebut dengan gelar yang berbeda. 1 Allah, yang 1 Tuhan. Gitu loh. Dan pada umumnya untuk Yesus itu adalah Tuhan. Bukan berarti Yesus tidak Allah. Tapi untuk kita memahami bahwa 2 pribadi ini berbeda. Karena kalau dua-duanya disebut 1 Allah, itu akan membingungkan. Bisa paham ya? Oke, coba lihat. Namun bagi kita hanya ada 1 Allah saja. Elohim. Tadi kan ada Elohim kan? Di Ulangan 6 ayat 4 kan? Elohim. Ada 1 Allah yaitu Elohim. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan 1 Tuhan. Kalau Tuhan tadi dalam bahasa Yunaninya apa? Kurios. Padanan katanya dari Yahweh atau Adonai. Jadi jelas nggak bahwa Yesus bagi Paulus disebut sebagai Yahweh? Jelas ya, karena dia Tuhan, 1 Tuhan. Jadi Paulus sebenarnya hendak menjelaskan yang dimaksud dengan Echad itu siapa. Jadi dalam Echad, 1 kesatuan itu ada Bapa yang adalah Elohim dan ada Yesus yang adalah Kurios. Nah, kalau kita mengatakan seakan-akan Yesus itu bukan Allah, tapi lebih rendah. Nah, ini menarik. Coba kita perhatikan baik-baik ayat ini. Ya, ayat ini hendak menegaskan bahwa mereka punya karakteristik yang sama, sifat-sifat yang sama. Nah, dari mana? Coba ya. Coba perhatikan kata-kata ini. Yang daripadanya, kalimat pertama ya. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Nah, pertanyaannya, apakah kepada pribadi Yesus disebutkan juga hal itu? Dan 1 Tuhan saja yaitu yang pertama, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Sama nggak dengan kalimat yang pertama? Sama. Berarti Yesus dan Bapa 2 pribadi yang berbeda tapi memiliki karakteristik yang sama. Bisa paham ya? Tepuk tangan bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan. Apakah sudah ada pertanyaan dari Slido untuk tim? Kalau bisa jangan banyak-banyak Bapak Ibu, kapan kita pulangnya? Iya. Tolong tampilin Slido-nya dan nanti kita akan buka termin pertama untuk 3 orang penanya yang onsite di tempat ini. Siapin pertanyaan Bapak Ibu. Minta tolong untuk tim bisa menyiapkan mic. Oke, saya bacakan untuk Pastor Robson. Oke, dari Pak Heri. Apa dasar penulis menggunakan kata Esa dengan Echad bukan Yahid? Karena bangsa Yahudi pada saat itu hanya meyakini Tuhan yang satu dalam pengertian tunggal, bukan jamak.
nangkap pembicara kayak udah lapar pembicara kita nih. Kayak loading kepalanya. Iya. Kayak apa ya ini maksudnya? Harus berdiri juga ini kayaknya nih. Oke. Oke, kita. Kau di sini dan ku di sana. Oke. Nangkap nggak pertanyaannya? Udah lapar kayak pembicara ini. Oke, yang ini tadi ya, yang Pak Heri ya. Ya, jadi apa dasar pembicara menggunakan kata ehad? Ya. Penulis, sorry. Ini adik Penulis saya Alkitab. Heri. Apa dasar penulis menggunakan kata esa dengan ehad bukan yahid karena bangsa Yahudi pada saat itu meyakini Tuhan yang satu dalam pengertian tunggal bukan jamak. Begini ya. Kan kita memahami Tritunggal itu adalah Bapa, Putra, Kudus setelah kita lihat secara utuh lewat perjanjian baru dan dalam inkarnasi Tuhan Yesus. Jadi kita tahu gitu loh. Ehad itu siapa aja pribadi dalamnya. Ya. Dalam terang benderang perjanjian barulah kita menyimpulkannya. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah kalau orang Yahudi mereka sebenarnya kan dicokokin gitu loh. Allah itu ehad gitu loh. Satu-satu. Jadi mau tidak mau kata ehad yang adalah satu kesatuan pun dipahami dalam pengertian satu matematika, satu bilangan mutlak gitu loh. Karena apa? Tadi keesaan itu lebih menonjol dalam PL. Tadi saya ada jelaskan ya. Keesaan itu sangat menonjol karena bangsa Israel ada di tengah bangsa-bangsa kafir yang menyembah banyak dewa. Jadi sudah dicekokin bagi mereka gitu loh. Allah itu satu, hanya Dia, satu-satunya Allah, Yahweh gitu loh. Gitu loh. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa melihat ada indikasi di PL sebenarnya. Sudah ada, tapi mereka sudah ada dicokokin dengan kalimat tadi gitu loh. Hanya Yahweh, satu Allah, satu pribadi, nggak ada yang lain. Bisa nangkap ya? Bisa paham ya? Nah, apa dasar penulis menggunakan kata esa dengan ehad bukan yahid? Karena bangsa Yahudi pada saat itu hanya meyakini Tuhan yang satu dalam pengertian tunggal bukan jamak. Yaitu mereka sedang ada di lingkungan bangsa-bangsa kafir yang menyembah banyak dewa. Dan dalam konteks itulah kebutuhan untuk menjelaskan Allah itu esa itu lebih menonjol daripada Allah jamak pribadinya. Ya, oke Her ya. Baik, thank you Pak Heri. Tim boleh scroll ke atas lagi, soalnya yang paling bawah pasti yang duluan nanya. 2 jam yang lalu. Oke, ini dulu deh pertanyaan yang agak mudah supaya dia nggak loading. Pak Pendeta, pertanyaan adalah ada beberapa lagu worship yang di baitnya ditujukan kepada Bapa. Ya. Lalu refrainnya berdoa kepada Yesus. Bisakah kita anggap lagu-lagu ini berpandangan oneness? Loading lagi dia. Kenapa kita berkesimpulan mereka sedang berpandangan oneness? Itu pertanyaannya. Karena dengan mereka menyinggung misalnya Bapa di bait pertama, lalu refnya Yesus, lalu di terakhir ada Roh Kudus. Kenapa kita langsung menyimpulkan bahwa itu oneness? Itu masalahnya. Karena kan di lagu itu mereka nggak mengatakan bahwa Bapa, Putra, Kudus adalah pribadi yang sama. Kecuali ada kalimat itu keluar, itu oneness. Bisa paham nggak? Bisa ngerti ya? Tadi kan saya udah jelaskan tuh perbedaan unitarianisme, triteisme, sabellianisme. Sabellianisme itu memandang apa? Bapa, Putra, Roh Kudus sebagai pribadi yang sama. Nah, apakah lagu ini tidak mengesankan bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus adalah pribadi yang sama? Enggak. Pertanyaannya lagunya yang mana? Itu dulu nih. Makanya saya nggak mau sembarang mengkritik. Bahaya juga kan? Nanti jadi persoalan pula kita. Ya, jadi ada nggak yang salah kalau menyebut nama Bapa dalam sebuah lagu? Lalu Yesus dan Roh Kudus semuanya dalam satu lagu. Contoh. Pemain musik, Pak Aman. Itu lagunya ada Bang Aman dan Pak Freddy. Seragam lagi. Kayak pegawai Persib Padang. Yang main gitar ini jangan main-main. Legend ini. Ya bersyukur banget ya. Di cancel semuanya demi seminar Igreja pada hari ini. Oke, hambanya mainkan. Lagu apa? Lupa aku lagunya. Wah. Dia pun lupa lagunya. F. C. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi
Beginilah penyanyi. Aku sih yes. Aku yes. Beginilah penyanyi kalau bawa seminar. Aku yes. Oke. Oke, next. Next. Ini pertanyaan sangat praktikal. Saya pikir atau saya kira juga ini harus dijawab gitu, Pastor Robson. Kalau kita tidak paham tentang Tritunggal, tapi percaya akan ketigaannya, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, apakah akan berpengaruh kepada keselamatan kita? Sekali lagi saya bacakan. Kalau kita tidak paham tentang Tritunggal, tapi percaya akan ketiganya, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, apakah akan berpengaruh pada keselamatan kita? Ini sama kayak pertanyaan jemaat, Pak Pendeta. Kalau Tritunggal sih nggak sulit bagi aku. Lebih sulit aku paham istriku dibanding Tritunggal. Aku lebih sulit paham istriku dibanding Tritunggal. Kalau kita nggak paham tentang Tritunggal, apalah sabilanisme lah, istilah unitarisme lah, apa semua itu aku nggak ngerti lah. Iya. Tapi aku percaya ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Aku selamat nggak kira-kira? Memang ngeri kali analogi padanya istri ya. Iya. Memang istri selalu menjadi penghibur bagi suami. Ya kan? Nggak sulit. Dia mendapatkan kesulitan dalam pekerjaan, terus dia lihat dompetnya, foto istrinya. Jadi dia merasa teguh dan yakin bisa melewati pekerjaannya. Karena apa? Ini aja bisa aku lewati, apalagi pekerjaan ini. Kayaknya itu kurang kena. Belum cair kayaknya. Oke. Udah lapar. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Dan ini memang salah satu hal yang sering juga dipersoalkan. Kalau dikatakan bahwa penting bagi kita memahami Allah yang benar sebagai Allah yang Tritunggal, lalu bagaimana? Apakah itu mempengaruhi keselamatan kita? Saya mau ngomong begini dulu, bahwa tidak mungkin karya keselamatan tersedia tanpa Allah Tritunggal. Oke? Tapi Alkitab tidak pernah mensyaratkan untuk bisa selamat harus memahami Tritunggal. Lalu apa formula dari keselamatan yang disaksikan oleh Alkitab? Roma 10 ayat 9 dan 10. Ya. Alkitab menegaskan hal ini sebagai syarat untuk kita boleh diselamatkan. Oke, sama-sama kita baca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Inilah cara atau formula dalam kekristenan terkait dengan keselamatan. Ayat 10-nya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kalau ada di antara kita yang memahami Tritunggal maksudnya tidak dalam, tidak tajam, enggak jadi masalah. Ya, enggak jadi hilang keselamatan kita. Yang penting kita mempercayai Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Oke, next. Mantap. Oke, saya kira sudah kita bisa buka untuk termin pertama yang onsite bertanya di tempat ini. Oke. Silakan Bapak Ibu, 3 orang terlebih dahulu untuk yang di belakang ada Ibu, kemudian siapa lagi? Ada lagi? Tapi kalau Bapak Ibu udah lapar ya bagus itu tanya jawabnya di bawah aja nanti sambil makan. Sambil Kalau makan lebih pas kayaknya. Nanti Bapak Ibu nggak kasihin sama saya ya. silakan Ibu, namanya siapa? Oke. Boleh dikenalkan. Selamat siang. Siang. Saya Silvi. Bu Saya mau Silvi. tanya kepada Pak Robson, itu tadi keren sekali penjabarannya, banyak hal yang saya juga baru ngeh. Nah sekarang yang saya mau tanyakan adalah ada pendeta yang mengajarkan bahwa kita tidak perlu berdoa kepada Yesus. Karena Yesus cuma pendoa syafaat, maksudnya hanya perantara. Jadi kita berdoa aja langsung kepada Elohim, Bapa. Nah terus katanya karena rasul-rasul juga tidak berdoa kepada Yesus. Nah itu pertanyaan pertama. Apakah bisa diterima seperti itu? Nah yang kedua, kalau tadi Pak Robson bilang kalau kita hanya percaya Yesus itu Tuhan dan Allah membangkitkan Dia dari orang mati, terus ya udah diselamatkan. Nah sementara sekarang ada pengertian sudah banyak ya dan udah viral bahwa
satu kelompok gereja itu percaya kok Yesus Tuhan. Apakah Tuhan yang tanda kutip mereka percayakan, kita tahu itu dasarnya beda. Apakah itu bisa diselamatkan juga? Kalau tidak, kalau misalnya, oh iya diselamatkan juga, ya berarti kita Pak Robson ngajarin kebenaran yang ada ini ya cuma hanya wacana aja, cuma memberikan ada beda-beda pendapat gitu. Karena keselamatan semua juga dapat. Jadi nggak perlulah kita belajar karena toh selamat juga gitu Pak. Nah terima kasih. Oke, thank you Bu Silvi untuk pertanyaannya. Boleh satu lagi? Atau mau langsung dijawab, Pastor? Satu lagi. Boleh, silakan satu lagi. Oke, silakan Pak. Boleh. Mic-nya tolong dibantu. Ya, saya dari gereja GPI Pulau Gadung ya, dengan pendeta muda Henton Partogi. Siap. Di dalam kekristenan pada saat ini atau setelah Yesus, kita mengenal ada beberapa banyak doktrin. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Robson, ada doktrin Tritunggal, ada doktrin Sabellianisme, ada doktrin Unitarian dan lain-lain. Nah, semua doktrin ini mereka mengajarkannya tentu berdasarkan dengan Alkitab dan dasarnya Alkitab gitu. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah doktrin Tritunggal ini adalah kebenaran, suatu kebenaran yang absolut? Dan kalau itu adalah suatu kebenaran, bagaimana dengan doktrin yang lain dan apa dasarnya? Kalau kita mengatakan bahwa doktrin Tritunggal itu adalah doktrin kebenaran. Seperti itu. Terima kasih Pak Pendeta. Thank you Pak. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu, satu lagi. Boleh. Siapakah? Kayaknya udah lapar nih, cepat-cepat jawab. Baik, dari Bu Silvi terlebih dahulu. Oke. Ada 2 pertanyaan Bu Silvi. Oh ya, aku udah nangkap ya. Yang pertama, apakah kita nggak boleh berdoa kepada Yesus? Karena Yesus hanyalah pengantara. Oke, ini adalah satu pertanyaan yang dalam pembahasan doktrin Tritunggal sering dipertanyakan. Oke, sekarang kita lihat teksnya langsung. Jadi biar Alkitab yang secara langsung dan clear menjawab pertanyaan itu. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Yohanes 14 ayat 13, 14. Yuk. Dan apa? Juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi Yesus meminta supaya kita meminta sesuatu kepada Dia seperti meminta kepada Bapa. Ayat ini jelas nggak Tan? Gugur kan keyakinannya mereka? Bahwa seakan-akan kita nggak perlu meminta kepada Yesus, hanya kepada Elohim saja, yaitu Bapa. Elohim itu pun dipahami secara salah oleh mereka, kelompok mereka gitu loh. Dalam Elohim itu ada kejamakan pribadi. Nah, ayat selanjutnya, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Enggak dikatakan Bapa melakukannya. Yesus sendiri mengatakan untuk kita berdoa kepada Dia. Kalau kita diminta Yesus untuk berdoa kepada Dia, siapa Yesus? Allah dong. Dan Dia sendiri akan menjawab doa kita. Siapa Yesus? Allah. Dan jelas enggak ayatnya bahwa Yesus meminta supaya kita berdoa kepada Dia? Jelas, ini kan ayat. Jadi enggak usah kita tafsirkan. Gitu loh, berarti mereka yang kurang jauh baca ayat Alkitabnya. Nah, satu lagi nih, kalau kurang clear, saya tambahkan lagi. Yohanes 16, Yohanes 15 dulu deh. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nggak mungkin Bapa menjawab doa di luar Yesus. Terakhir, Yohanes 16, 23, 26. Yohanes 16 ayat 23 sampai 26. Ini cukup panjang tapi ini gabungan dari kedua ayat itu. Ini detail, lebih lengkap. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan siapa?
kepadamu dalam namaku. Jadi Yesus hendak menegaskan, ada loh kebergantungan Bapa padaku. Dia nggak mungkin bertindak sesuatu tanpa aku. Dia nggak mungkin memberikan sesuatu tanpa aku, gitu loh. Jadi ada saling ketergantungan di antara Allah Tritunggal, pribadi Allah Tritunggal. Next, ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Mintalah. Jadi Yesus sendiri yang mengajarkan kita, mendorong kita untuk kita meminta sesuatu kepada Dia. Ayat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan apa? Kiasan. Tetapi tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan kepadamu. Ayat terakhir. Ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam siapa? Dalam siapa? Dalam namaku. Kok bisa-bisanya mengatakan berdoa dalam nama Elohim, dalam nama Yahweh? Jadi teologi yang salah menghasilkan lagu yang salah. Teologi yang salah melahirkan apa? Praktek yang salah. Penyembahan yang salah. Ya. Jadi saya tidak menggunakan tafsiran apa-apa. Saya hanya membaca teksnya. Nanti kan bisa aja mereka nanti kelompok itu gitu loh bilang, itu kan penafsiranmu. Ini teks kan Gusok. Teks. Saya bukan emosi, frustasi. Segitunya. Kisah 7. Boleh. Kisah 7. 59. Oke. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa, ya, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya apa? Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Terimalah rohku. Ya, ini Stefanus gitu loh, yang sejaman dengan Petrus pada waktu itu gitu loh. Ini dia yang berdoa langsung sebelum dia dilempari dengan batu. Ya, Kisah Rasul pasal yang ke-7. Jadi jelas sekali ya, dia minta supaya Yesus menerima rohnya. Jelas ya Tante Sylvia? Oke, mantap. Ya kan kalau bisa tarik dari sana sebanyak mungkin orang. Tadi tariknya dalam pengertian bukan hanya sekedar supaya kita tambah jemaatnya, supaya mereka dilepaskan daripada kesesatan. Oke. Oke Bapak Ibu ya. Ini ada yang kedua, Ada yang kedua tadi? Ya, ada yang kedua. Jadi sebenarnya bukan tarik dalam pengertian bawa ke gereja tertentu. Tapi kita harus menyelamatkan mereka. Yang butuh Injil itu bukan hanya orang yang tidak pernah mendengar Injil. Tapi orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil yang benar. Atau yang mempercayai Injil yang salah. Mereka juga harus ditarik. Oke, kita nih. Tadi terkait dengan yang kedua tadi apa ya? Juru selamat. Juru selamat. Ya. Yesus Tuhan. Oh. Yang Oke. Oh, oke. Pendeta besar itu terus ya yang dibahas ya. Menarik, siap Tante Sylvie. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Tapi coba 2 Korintus 11 ayat 4. 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Oke, Bapak Ibu, ini adalah sebuah keheranan Paulus. Dia heran gitu loh. Ya, bahkan kalau saya mau pakai bahasa dramatisir, pusing Paulus gitu loh. Aku heran loh. Kenapa dia heran? Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi ada roh yang lain, Injil yang lain, Yesus yang lain.
Masalahnya bukan hanya sekedar percaya Yesus itu dibangkitkan dari kematian. Tapi Tuhan yang seperti apa yang dia pahami ketika berbicara tentang Yesus. Tuhan yang kalau dia bangkit maka dia jadi Tuhan. Itu Tuhan yang salah, itu Tuhan yang lain. Bukan Tuhan seperti itu yang dimaksud kalau kita berbicara Yesus. Dari kekal sampai kekal Yesus adalah Tuhan. Nah kalau dia hanya percaya bahwa Yesus itu baru jadi Tuhan waktu dia disalibkan, itu bukan Yesus yang alkitabiah. Atau dia baru ada waktu dia lahir di Bethlehem, itu bukan Yesus yang alkitabiah, itu Yesus yang lain. Dan apa kata Paulus dalam teks yang lainnya ketika ada orang yang percaya Yesus yang lain? Anatema, anatema, terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Udah mulai keluar Sundanya. Batak ya. Yo, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Yang oleh kasih karunia, Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi pada waktu itu ada orang Kristen Yahudi dari Yerusalem datang mengajarkan kepada orang Kristen non-Yahudi dengan mengatakan tidak cukup kamu hanya percaya Yesus untuk selamat. Kamu harus disunat. Kamu harus melestarikan tradisi Yahudi. Kamu harus melakukan hukum Taurat. Nah, bagi Paulus ini adalah Injil yang lain. Ini adalah Yesus yang lain. Kalau sampai ada keselamatan lewat perbuatan hukum Taurat, nggak perlu Yesus datang. Jadi menambahkan pada Yesus saja, hanya menambahkan pada Yesus sesuatu yang lain untuk selamat, ini sudah dianatemakan. Dikutuk oleh Paulus. Apalagi sampai memandang Yesus bukan Tuhan. Atau baru jadi Tuhan waktu dia bangkit. Apa kata Paulus kalau gitu? Kalau didengar pendeta itu. Mate maho katanya langsung. Oke Pak Pendeta. Loh, ada nggak kata terkutuk? Di konteks ini ada dong ayat 9 dan ayat 8 dan 9. Ini saya bukan mengada-ngada. Ini teks loh Bapak Ibu. Saya nggak mungkin ngomong sesuatu tanpa teks. Ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun, bayangin, didramatisir sampai sama Paulus loh. Tetapi sekalipun atau seorang malaikat dari sorga. Bayangin, jangankan pendeta itu yang lahir di bumi ini. Gitu loh. Ini dari sorga. Bukan main-main, malaikat loh. Apa kata Paulus kalau sampai ada malaikat yang memberitakan sesuatu yang berbeda dari apa yang kami sampaikan? Apa kata Paulus? Anatema, terkutuklah dia. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, ku paingok muse. Ya. Ku jelaskan lagi. Sekali lagi. Sekarang ku katakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, apa? Terkutuklah dia. Anatema, terkutuklah dia. Jadi apa yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lain? Bukan pada perbuatan baik, moral yang baik, tapi Yesus yang baik. Amen. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dari kekal sampai kekal. Dan itu jangan diobok-obok. Sesuatu yang sudah diyakini selama ini jangan diobok-obok. Ya, begitu ya Tan. Oke, baik. Mantap Pak Pendeta. Minum dulu Pak Pendeta. Aduh. Jangan emosi. Oke. Baik, kita harus strict dengan waktu kita. Jangan sampai kita diomelin oleh tim. Kita 12.45 kita akan mendengarkan refleksi dari Bapak Gembala kita untuk pertemuan kita di hari ini. Ada satu pertanyaan, ya saya udah ingat pertanyaannya. Pak Gem mau bulan depan, oke sekalian. Baik, tadi saya lihat ada satu pertanyaan yang saya kelewatan supaya semua diakomodir. Ada Pak Henton, Pak Pendeta Henton. Betul, nanti saya akan tenang. Minum. Jadi tadi satu pertanyaan adalah soal definisi Sabellianisme. Tolong kasih tahu apa itu Sabellianisme dan apa itu oneness. Itu hal yang sama. Itu sama Pak Pendeta kita, Pak Pendeta muda kita. Tadi kurang lebih pertanyaan adalah signifikansi tentang Allah Tritunggal ini dibandingkan dengan kebenaran-kebenaran yang lain. Itu seberapa absolut kalau kita bicara tentang Tritunggal. Apakah kita kalau tidak membahas Tritunggal juga seberapa absolut lah? Ini pertanyaan siapa nih? Pak Henton. Oke, gini. Sekaligus nanti tolong dijawab pertanyaan yang Sabellianisme tadi, Pak Pendeta. Oke, ini pertanyaan
Pak Anton, ini pendeta GPI Pulau Gadung. Terima kasih untuk kedatangannya. Oke, kan dalam konsili itu ada 7 konsili ya yang utama ya. Ada konsili Nisea, lalu ada konsili Konstantinopel. Ini konsili yang kedua. Nah, kalau ini kan bicara secara spesifik tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus ya. Yang homoousia, bukan homoiousia. Jadi Arius itu memandang Yesus hanya mirip, tapi tidak identik dengan Allah. Hanya mirip, gitu loh. Jadi Yesus itu ditegaskan dalam konsili Nisea sebagai homoousia. Tapi ada tuduhan yang menyesatkan. Seakan-akan Yesus dari tidak Tuhan jadi Tuhan ketika di konsili Nisea. Konsili Nisea bukan hadir untuk mentuhankan Yesus yang dari tidak Tuhan jadi Tuhan. Tapi konsili yang menghajar satu tokoh yang keluar dari keyakinan gereja mula-mula dan kesaksian para rasul. Yaitu siapa namanya? Arius. Dia keluar gitu loh. Jadi Nisea diadakan untuk menghadapi Arius yang melenceng, yang sesat pemikirannya. Lalu menegaskan ketuhanan Yesus yang setara dengan Bapa. Nah itu dalam konsili Nisea. Lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Nah itu dalam konsili Konstantinopel. Ditetapkan dalam pengertian bahwa dengan melihat keseluruhan kitab suci, ada pribadi luar Bapa dan Putra yang punya hakikat yang sama, atribut-atribut yang sama, sifat-sifat yang sama. Lalu di konsili ini juga lah dibahas tentang Allah Tritunggal, doktrin Tritunggal. Ini nanti akan saya bahas di bulan Agustus. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Kalau kita menggali sejarah, kita akan semakin dikuatkan bahwa bapak-bapak gereja itu pertama bukan orang bodoh. Mereka orang-orang yang pintar yang bukan hanya menguasai teologi. Mereka menguasai beberapa bahasa, Yunani, Ibrani, bahkan Latin. Mereka menguasai bahasa-bahasa itu. Jadi kalau sampai kita dengan mudahnya menolak mereka, atas dasar apa? Kalau bicara tentang layak lebih dipercaya, mereka lebih layak dipercaya daripada kita yang sekarang ini. Karena mereka lebih dekat dengan Yesus pada waktu itu. Nah kalau kita misalnya nih ya, kalau kita dalam membangun sebuah doktrin atau teologi ya, ini yang nggak boleh hilang dari kerangka berpikir kita. Kalau kita membangun teologi atau doktrin, ini yang harus kita lihat. Yesus Kristus. Atau Injil ya. Lalu apa? Para rasul. Lalu apa? Bapak-bapak rasuli. Lalu apa? Bapak-bapak gereja. Inilah unsur-unsur yang harus kita penuhi ketika kita hendak membangun sebuah doktrin. Gak bisa kita abaikan. Dan apa yang diyakini oleh gereja hari ini adalah sesuatu yang diyakini oleh para rasul. Yang dijelaskan, diuraikan oleh bapak-bapak rasuli dan bapak-bapak gereja. Dan gereja sepanjang zaman. Jadi bukan sesuatu yang muncul di ruang hampa atau ujuk-ujuk ada. Bukan. Ini sesuatu yang sangat kuat. Berdasar kokoh gitu loh. Ini pergulatan yang hebat dalam sepanjang sejarah terkait dengan Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa dan Yesus dan mereka adalah satu. Ini sesuatu yang digumuli dengan hebat, dengan uraian yang sistematis, melihat Yesus Kristus, melihat para rasul, bapak-bapak rasuli, bapak-bapak gereja. Kalau kita melihat bapak-bapak gereja, misalnya ini ya, Ignatius dan Polikarpus itu masih ketemu loh dengan Yohanes. Masih ketemu loh dengan Yohanes. Hah? Iya. Yohanes yang saya maksud adalah rasul. Ya, bukan nama borunya. Yohanes mana? Yohanes Yombing. Apa yang mau saya tulis tadi? Ya kan? Bapak Ibu paling bisa memang ya, membuat saya buyar ya. Ignatius ya. Lalu ada siapa? Wali Karpus. Ini masih ketemu dengan Yohanes. Jangan lagi tanya siapa. Bapak udahnya.
Murid Yesus, ya. Murid Yesus Kristus ya. Murid Yesus Kristus ini masih ketemu loh. Nah, apa yang diyakini oleh Ignatius yang dituliskan mereka, yang diajarkan mereka, Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu bangkit dari kematian. Yesus sehakikat dengan Bapa. Ini yang mereka ajarkan. Mereka dekat dengan Yohanes. Siapa yang lebih kita percayai ajarannya? Ignatius dan Polikarpus yang dekat dengan murid Yesus, atau pendeta yang abad 21? Halo? Siapa yang kita percayai? Mereka mengatakan Yesus itu setara dengan Bapa. Lalu ujuk-ujuk, Yesus itu hanya diangkat jadi Tuhan. Kan kacau. Iya kan? mantan bos. Jadi jelas sekali, ini sebenarnya akan saya jelaskan dalam pertemuan nanti. Wah, ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu please datang lagi. Kalau bisa ajak sebanyak mungkin orang ya Bapak Ibu. Ini akan saya jelaskan. Nah, jadi kalau mau ditanyakan terkait dengan pertanyaan Lehenton tadi, bagaimana kita meyakini Tritunggal sebagai sebuah kebenaran? Ini bukan hanya sekedar sesuatu yang tertuang dalam seluruh Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi juga sesuatu yang ditegaskan oleh Bapak-Bapak Gereja di sepanjang sejarah. Dari Konsili 1 sampai Konsili ke-7. Kalau terkait dengan dasar teologisnya, tadi kan sudah saya paparkan. Bahkan saya ada buat pembahasan khusus terkait dengan keesaan dan kejamakan pribadi Allah. Jadi ada dasar-dasar ayat Alkitab yang kuat sekali, yang bahkan bukan hanya sekedar bisa dibuktikan secara teologis, tapi juga secara filosofis tidak bertabrakan, secara logis juga bisa diterima. Ya, jadi dasar kita adalah satu, ya tadi perjumpaan, ya Bapak-Bapak Gereja dengan Rasul, ya kan ini Rasul Yesus Kristus, ya yang menyatakan apa? Yesus mati dan bangkit. Yesus adalah Tuhan setara dengan Bapa. Itu yang disampaikan oleh Yohanes secara khusus dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Lalu muncullah agama tetangga yang suka mengklaim mereka yang paling benar. Nabi mereka muncul abad keberapa? Abad ke-6, abad ke-7, Pak? 600. Lebih kita percaya yang mana? Para rasul yang bertemu dengan Yesus langsung, yang lihat Yesus langsung, yang mendengar Yesus langsung, atau dia yang dari abad ke-7 datang gitu loh. Iya kan? Mereka bukan hanya melihat langsung, mendengar langsung, meraba langsung. Thomas gitu loh. Sekali-kali aku gak percaya kalau dia bangkit. Kalau aku gak mencucukkan tanganku pada tangannya dan lambungnya. Lalu Yesus menampakkan diri. Apa kata Thomas? Ho Kriusmu, kai hoteosmu. Ya Tuhanku, ya Allahku. Jelas kan? Jadi siapa yang lebih kita percayai? Mr. T, Mr. Thomas, atau Mr. M? Itulah ya. Ya, ini akan lebih panjang lagi akan saya jelaskan. Kalau bisa ajak lagi yang dari Pulau Gadung ya, Lek ya. Bulan depan, Lek ya. Oke. Thank you so much, Lekku. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya mohon maaf bila ada pertanyaan yang di Slido belum sempat kami bacakan karena waktu juga. Bila Bapak Ibu ingin mendapat jawabannya, Saudara bisa datang hari Minggu ke tempat ini. Jadi kita bisa diskusi untuk ini Slido kita sangat banyak. Waktunya udah selesai Pak Pendeta. Jadi tadi Sabellianisme lah terakhir. Apa itu Sabellianisme terakhir dah? Baru aja aku mau bernafas ini ya. Arianisme juga boleh. Ternyata belum selesai memang beban hidup ini ya. 2 menit. Arianisme, oke. 2 menit. Sabellianisme sederhananya begini. Mereka yang mempercayai bahwa pribadi Allah cuma satu. Tapi menyatakan diri dalam 3 fungsi atau 3 penampakan atau peran. Jadi dalam konteks PL ketika Allah menciptakan dia menyatakan diri sebagai Bapa. Dalam konteks keselamatan atau penebusan dia menyatakan diri sebagai Yesus Kristus. Dalam konteks pengudusan dia menyatakan diri sebagai Roh Kudus. Jadi itu satu pribadi. Tapi yang menyatakan diri dalam 3 penampakan yang berbeda-beda. Nah saya kan udah jelaskan tadi bahwa ini salah. Karena Alkitab jelas mengatakan Bapa, Putra, Roh Kudus sebagai 3 pribadi yang berbeda. Ya misalnya tadi kan saya bawa Matius pasal yang ke-3 ketika Yesus dibaptis. Di waktu yang sama, tempat yang sama, ada 3 pribadi yang berbeda-beda menampakkan diri. Ada Bapa yang berkata apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Lalu ada Yesus yang dibaptis dan ada Roh Kudus yang datang dalam bentuk
Merpati. Kalau Arius nanti secara spesifik akan saya jelaskan dalam pertemuan seminar selanjutnya. Jadi dalam hal ini tetap Pak Freddy main gitar nanti Pak ya. Jadi pertanyaan Pak Freddy kita tunda ke bulan depan Pak ke jawabnya. Arius, pokoknya nanti saya akan Arius, jelaskan. Tapi kurang lebih begini, bahwa hadirnya pertemuan atau konsili Nisea itu diakibatkan oleh Arius yang sesat pemikirannya. Dia melenceng dari para rasul dan jemaat mula-mula. Jadi Yesus itu bukan baru jadi Tuhan waktu di konsili. Jadi para rasul ya dan jemaat mula-mula sudah menegaskan ketuhanan Yesus. Tapi siapa sebenarnya Arius? Ya, apa latar belakangnya? Mengapa sampai berbeda banget pandangannya dengan orang-orang pada waktu itu, para uskup pada waktu itu, dan bahkan para rasul pada waktu itu? Kenapa sampai sedemikian jauhnya perbedaan itu? Nanti akan saya jelaskan dalam pertemuan selanjutnya. Baik, ya, thank you Pak Pendeta. Kita berikan applause yang meriah buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Untuk menutup seminar kita, saya mengundang, ya, siap. Baik, Oh ya, masukan yang baik. siap. Siap. Nanti kita akan jawab secara tertulis. Sebagai penutup, kami mengundang Pak Gembala untuk maju ke depan. Puji Tuhan. Ya, cek. Shalom Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dari tempat jauh, mungkin juga ada yang dekat. Bisa kita bersama-sama belajar. Gereja, pakai gereja kami lah ya, gereja kami GBI Grea. Melakukan ini adalah sebagai satu wujud tanggung jawab. Karena dalam kekristenan yang paling penting itu apa sebenarnya? Mengenal Allah bukan? Tuhan Yesus berkata mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu bicara soal kehidupan yang kekal. Paulus juga berkata apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Yeremia berkata kalau mau berbangga, berbanggalah karena engkau mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan itu tanggung jawab kita. Nah kita tahu, kita belajar. Allah itu Allah Tritunggal, tanggung jawab kita untuk menjelaskan. Jadi ada tadi pertanyaan gimana, gak terlalu paham sih. Oke lah gak terlalu paham, bisa gak lebih paham? Bisa, makanya dibuat seperti ini. Di gereja saudara mungkin ada, di gereja kami ada. Melalui YouTube, baca Alkitab semuanya. Jadi walaupun kita belum paham, tanggung jawab kita itu. Agar kita betul-betul paham. Karena apa? Karena memang yang utama itu mengenal Dia, kan gitu. Makanya GBI Grea melakukan ini. Dan tolong ditampilkan slide-nya untuk minggu depan. Bukan minggu depan, bulan depan. Karena bicara Tritunggal gak cukup cuma 2 sesi. Sebenarnya kalau misalnya Pak Pendeta Robson bisa 3 sesi, kita bikin 3 sesi. Bapak Ibu rela kok datang bulan-bulan ke depan, betul gak? Iya, kan gitu. Asal mau aja dia. Atau materinya masih banyak. Karena gini, kita nih maaf kalau pakai istilah supir angkot ya. Kita nih maaf ya, hanya pinjam aja. Kita bukan supir angkot yang kejar orang. Hidup kita masih panjang kan, pelan-pelan. Ngapain kita buru-buru pulang gak ada yang dapat. Karena buru-buru semua. Bagus kita pelan-pelan gitu. Cuma nanti kita minta dia supaya emosinya agak diturunin dikit. Gitu aja ya. Dia suka duel saya lihat, jadi mesti diturunin sedikit. Tolong ditampilkan. Nah jadi bulan depan pada minggu kedua tetap Sabtu. Yaitu pada tanggal berapa tuh saya gak dapat lihat. Tanggal 9 Agustus seperti biasa jam 8 sampai jam 9 kita daftar ulang sekalian ngopi-ngopi dulu. Jam 9 sampai jam 1 kita uraikan. Ya nanti kami diskusi lah. Yang jelas pada akhir sesi apakah nanti mau 2 atau 3 kita perhatikan ya. Setelah akhir seminar Tritunggal itu nanti mungkin setengah jam lah. Saya akan memberikan apa sih implikasi daripada Tritunggal. Kan gitu kan. Implikasinya apa sih misal dalam doa. Apa sih implikasi Tritunggal dalam doa. Dalam keluarga apa sih implikasinya? Bagaimana sih menerapkan Allah Tritunggal supaya itu bukannya sekedar semua doktrin saja. Seperti ini kan kita punya, Grea itu punya moto itu ini. Mulai dari rumah. Rumah ini bicara Allah Tritunggal. Bahwa dari sana kan Allah itu keluarga tuh. Keluarga. Jadi keluarga itu ada rumah adalah di mana yang ada hanya penyembahan kepada Tuhan. Jadi rumah kita belum tentu jadi rumah. Kalau di dalam rumah itu nggak ada penyembahan kepada Tuhan. Jadi makanya kami buat mulai dari rumah. Dalam praktisnya adalah biarlah kita mempraktekkan firman. Atau biarlah kita menjadi teladan pertama-tama dari rumah. Supaya jangan kita wangi di luar, dipuji-puji orang kita di luar. Tapi di rumah bau busuk. Untuk apa itu semua? Nah sekali lagi terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai informasi ada catatan dari penyambut tamu atau aser 20 yang daftar nggak hadir hari ini. Iya, ada juga saya lihat berapa yang sudah pulang. Tapi memang itulah hikmat Tuhan bagi kita, kebaikan Tuhan bagi kita. Kalau datang semua ternyata sangat padat kita. Nah kalau karena itu doakan juga
Biar tambah tembus ke sana, tembus ke sini, Dewa besar kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Hormat bagi Allah Bapa, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Tuhan, dari awal sampai akhirnya seminar yang kami lakukan ini kami persembahkan kepada Tuhan. Terimalah ya Tuhan, kiranya menjadi satu persembahan yang harum dari semua kami anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami mengadakan ini sebagai wujud tanggung jawab kami belajar mengenal Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu, apa yang sudah kami dengar ini, ya Roh Kudus, seperti pelajaran yang kami dengar, Engkaulah yang mengaplikasikan. Aplikasikanlah, terapkanlah dalam kehidupan kami semuanya. Pelajaran-pelajaran tentang Allah Tritunggal ini belum selesai Tuhan. Bulan depan akan kami lanjutkan lagi. Biarlah Roh-Mu yang menolong kami semuanya. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Robson Samosir yang terus membagi berkat bagi kami semuanya. Urapi dia, tambah-tambahkan hikmat, dan Engkau membukakan hal-hal baru lagi mengenai Allah Tritunggal melalui Alkitab. Dan seluruh anak-anak Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan yang hadir ini Tuhan, berkatilah mereka dalam keluarga mereka, dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka. Manapun mereka pergi, penyertaan Tuhan ada pada mereka. Usailah sudah seminar kami ini Tuhan, kami akan pulang dengan membawa segala berkat dari Tuhan sendiri. Tuhan, Engkaulah yang punya berkat itu. Oleh sebab itu berkatilah kami satu persatu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan sendiri yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu sekalian dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.